Lalu gimana sih random access memory atau RAM itu bekerja? Mari kita bahas. Suatu program sebenarnya ada jutaan operasi yang dilakukan. Namun hal yang paling umum dilakukan adalah menyalin data dari solid state drive atau SSD ke dalam RAM lalu diproses oleh prosesor. Seperti yang kita tahu bahwa program atau file di komputer yang disimpan di SSD terdiri dari jutaan bit data dan semuanya dialokasikan terlebih dahulu ke dalam RAM untuk selanjutnya diproses oleh CPU. Mari kita zoom in ke dalam chip kecil ini. Di sini terdapat miliaran sel memori dan satu selnya menyimpan 1 bit data. Dalam sel ini terdapat transistor kecil dan kapasitor yang menyimpan 1 bit per 1 sel memorinya. Jika kapasitor diisi daya listrik, binary-nya jadi 1, dan jika nggak ada listrik, kode binary-nya jadi 0. Karena itulah, RAM hanya bekerja jika dialiri listrik, karena membutuhkan pengisian ulang daya secara berkala untuk menyimpan data yang jumlahnya jutaan bit tadi. Jika PC kamu mati, maka data yang ada pada RAM akan hilang. Mungkin timbul pertanyaan kayak gini, kalau SSD lebih kenceng ketimbang hard disk, kenapa nggak langsung aja tuh dari SSD ke prosesor tanpa perantara RAM? Nah, inilah yang membedakan SSD sama RAM. SSD menyimpan data secara permanen dalam susunan blok yang terdiri dari 1 triliun sel memori atau lebih di dalamnya, sehingga menghasilkan penyimpanan hingga 8 terabyte untuk saat ini. Sedangkan RAM menyimpan data untuk sementara dan hanya terdiri dari miliaran sel memori kecil yang menghasilkan penyimpanan hingga 16 GB untuk saat ini. Nggak tahu kedepannya bakal ada satu keping RAM ukuran 32 GB atau 64 GB. Dari segi kapasitas, RAM emang kalah cuy. Tapi, untuk mengakses sel memori dalam susunan SSD yang sangat besar, memerlukan kecepatan read-write sekitar 50 mikrodetik. Sedangkan untuk mengakses sel memori kecil dalam RAM hanya memerlukan kecepatan sekitar 17 nanodetik. Ini nanodetik ya, sama kayak bandingin kecepatan jet supersonic 3 Mach di-compare sama kura-kura yang berjalan. Artinya RAM 3000 kali lebih kenceng ketimbang SSD. Nah, dari segi kecepatan, RAM lebih unggul. Karena itulah, data dipindahkan terlebih dahulu ke dalam RAM agar saat program dijalankan, proses perpindahan data berjalan dengan cepat. Sebagai contoh nih, ketika kamu membuka game di laptop, komputer akan mengalokasikan beberapa ruang pada RAM dan memindahkan data yang dibutuhkan dari SSD ke dalam RAM. Di sini game kamu bakal loading dulu cuy sebelum bisa dimainkan. Jika kamu pakai hard disk, proses loading ini akan lebih lama lagi. Setelah perpindahan data selesai, maka game kamu akan bisa dimainkan, dan perpindahan data selanjutnya dilakukan oleh RAM ke CPU. Nggak kebayang kan gimana lambatnya game jika nggak ada RAM? Karena itulah, setiap developer mencantumkan RAM minimum yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi mereka. Bentuk dan ukuran RAM juga berbeda-beda. RAM DIMM atau Dual Inline Memory Module memiliki ukuran yang lebih besar dan biasa digunakan pada PC desktop. Sedangkan RAM SODIMM atau Small Outline Dual Inline Memory Module memiliki ukuran yang lebih kecil dan biasa digunakan pada laptop atau PC mini. Jika kamu ingin upgrade RAM, pastikan generasinya sama ya.